Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darman Sahagam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menjawab salah satu klaim daripada seorang pendeta yang bernama Saudara Effendi Avraham, yang mana beliau mengatakan bahwasannya Yesus dan Nabi Isa itu adalah sama, dan dia mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika di dalam ajaran agama Islam Nabi Isa itu adalah seorang utusan Allah, sebagaimana firman Allah yang dicatat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-30, yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah atanyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang mana artinya Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, diberikan kepadaku sebuah kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan Saudara Effendi, nah pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan Pendeta Effendi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton cuplikan video daripada Saudara Effendi tersebut. Saudaraku, cara yang ketiga menggenapi syariat agama. Saat Yeshua HaMasyiah tersalib, apa yang ia ucapkan? Ia mengungkapkan kalimat yang unik, kalimat yang luar biasa. Apa katanya? Sudah selesai, sudah beres semuanya, sudah lunas semuanya. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, ucapan itu juga dapat diterjemahkan apa? Lunas, yaitu paid in full. Dengan kata lain, Yeshua HaMasyiah karena penyalibannya membayar lunas denda pelanggaran kita, membayar lunas dosa kita. Ini yang tidak diimani, yang tidak bisa ditanggapi oleh saudara kita. Makanya kita harus ulang-ulang. Bagaimana cara menggenapinya itu? Bagaimana cara penghapusan dosa yang tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran saudara kita di seberang? Kenapa? Karena mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka hanya berasumsi. Dengar katanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Pada cuplikan video tersebut, Saudara Effendi mengatakan bahwasannya Yesus mati di kayu salib untuk menebus, untuk membayar denda dosa umat manusia. Karena berdasarkan kutipan daripada kitab Yohanes pasal 19:30 yang mengatakan ketika Yesus akan mati di kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Maka si Effendi Abraham mengambil asumsi bahwasanya dengan mengatakan sudah selesai tersebut, Yesus telah membayar denda dosa manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mengklaim apa yang dikatakan Effendi tersebut, kita harus melihat kepada rujukan kepada Alkitab, yaitu Alkitab yang menceritakan tentang Yesus mati. Di antara kitab yang mengatakan Yesus mati itu adalah kita harus merujuk kepada kitab Markus, kitab Lukas, kitab Matius, dan kitab Yohanes. Kita harus membaca seluruh isi daripada kitab tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh keempat kitab tersebut, marilah kita baca satu persatu. Nah, kami telah mencatatnya di buku dengan mengambil rujukan daripada Alkitab online yang terdapat di Google. Pemirsa yang dirahmati Allah, kitab Markus pasal 15 menceritakan kisah tentang kematian Yesus, yang mana isinya kitab Markus pasal 15, Yesus mati. Ayat ke-33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kitab Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 4, di sini Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, pada kitab ini sangat jelas sekali bahwasannya Yesus takut sekali akan kematiannya. Maka Yesus berseru. Nah, bagaimana pula dengan kitab Lukas? Nah, kitab Lukas juga mencatat tentang kematian Yesus, yaitu kitab Lukas pasal 23 bab Yesus mati, ayat yang ke-44. Kitab Lukas pasal 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kitab Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 46, di sini menceritakan tentang Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat ini, pada kitab ini sangat jelas sekali bahwa ada yang lebih kuasa daripada Yesus, yaitu yang disebut Yesus dengan Bapa. Kemudian kita kembali membaca kitab Matius pasal 27 bab Yesus mati. Di sini pada kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 46 menceritakan, yaitu mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46-nya, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kitab Matius pasal 27 ayat 45 dan 46 ini juga sangat jelas sekali bahwa Yesus sangat tidak rela dia mati. Yesus sangat tidak rela dia disalib. Karena itulah maka dia berteriak, berseru kepada Allah, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pula dengan kitab Yohanes yang diklaim oleh Pendeta Effendi bahwasannya sudah selesai, kata Effendi. Jadi dengan sudah selesainya itu, maka dengan matinya Yesus di kayu salib, maka seluruh denda dosa manusia dibayar lunas oleh Yesus. Apakah betul demikian? Marilah kita baca Yohanes. Kita baca kitab Yohanes pasal 19 ayat 30. Kita mulai dari pasal Yohanes kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Ayat ke-29-nya, di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Ayat 30-nya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari keempat kitab yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab Markus,
kitab Lukas, kitab Matius, dan kitab Yohanes. Apabila kita tarik garis lurusnya, bahwasanya Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, pertanyaannya adalah, kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Dan kepada siapa Yesus membayar denda? Membayar denda dosa manusia. Pada siapa? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berpikirlah kritis. Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Dan kepada siapa Yesus membayar denda untuk dosa manusia? Jika kita tarik dari keempat Alkitab itu, ternyata pemirsa yang dirahmati Allah, ada yang lebih kuasa daripada Yesus. Yang mana di kitab Markus disebut Yesus, di kitab Markus, Yesus memanggilnya dengan Eloi, yang diartikan dengan Allahku. Kemudian di kitab Lukas, Yesus menyebutnya dengan Bapa. Yesus menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kemudian di kitab Matius, Yesus memanggilnya dengan nama Eli atau Allahku juga. Berarti yang lebih kuasa daripada Yesus adalah Allah. Nah, mengapa saudara tidak menyembah Allah? Sedangkan sudah sangat jelas Allah lebih kuasa daripada Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita hubungkan dengan Al-Quran, yang mana klaim saudara Effendi mengatakan bahwasannya Yesus dan Nabi Isa itu sama, dan menurut saya juga memang sama. Oleh karena itu, jika kita hubungkan antara Maryam 30 dengan kitab Markus, kitab Lukas, kitab Matius, dan kitab Yohanes yang menceritakan kisah tentang matinya Yesus, maka sangat jelas sekali bahwa Yesus itu adalah seorang utusan Allah yang dalam bahasa Al-Quran, yang dalam bahasa Arabnya namanya Rasulullah. Rasul artinya utusan, lahnya Allah. Rasulullah, utusan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali saya mengulang lagi, berpikirlah kritis, jangan takut mu'alaf. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.